Rin. Gak usah digandeng kayak gini. Aku tuh siga budak leutik kayak anak kecil tau gak digandeng terus. Karena aku tidur sekamar sama kamu. Ya mungkin itu karena aku lagi capek aja. Tuh, ngaku kan? Ngorok. Enggak, ini bukan ngaku. Maksud aku tuh kadang-kadang mungkin ngorok kalau capek, kalau enggak. Tuh, ngorok. Enggak. Ngorok. Devan. Apa? Pokoknya yang paling aneh itu kamu gak boleh protes. Aku aneh dari mana? Kamu yang aneh. Pakai protes. Ih, kok gimana sih kamu yang aneh? Ih, kamu yang aneh. Kenapa? Kalian berdua sama anehnya. Diam! Ya Allah, Ibu, Bapak, maaf. Saya nggak sengaja. Saya juga minta maaf ya, Pak. Kalau saya ada salah kata. Kalian berdua pengantin baru ya? Ribut-ribut dalam pernikahan itu wajar dan biasa terjadi. Itu salah satu bumbu pernikahan. Asal jangan kebablasan. Bikin hubungan kamu jadi renggang. Hidup itu terlalu singkat. Jadi nikmatilah hidup itu bersama orang-orang yang kalian sayang. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia. Dan tetap bergandengan tangan melalui ujian dan badai rumah tangga kalian. Ayo, Pak. Bener juga ya. Kita kok kayaknya kekanak-kanakan banget ya. Pakai ribut-ribut segala. Ada-ada aja deh. Ya Allah, ampun ini mah. Aku teh kan udah janji ke diri aku sendiri. Jangan punya perasaan apapun sama Devan. Tapi kenapa jantung aku rasanya tiap kali ngeliat Deva tuh selalu berdetak kencang. Apa mungkin aku teh beneran jatuh cinta sama Devan? Kamu kok malah diam aja sih? Bukan diem. Mau ngajak kamu ngomong, tapi dari tadi kamu ketawa-ketawa terus. Ayo kita ke ruang ICU lagi. Udah, tunggu. Kalau gitu, sekalian kita ke dokter, cek memar yang ada di pelipis kamu ya. Sama dari tadi aku lihat kamu pegang dada kamu terus. Kamu sakit dada ya? Enggak. Dada aku nggak kenapa-napa. Yang sakit mah ini jidat. Tapi pakai salep juga sembuh ini mah. Yakin? Au! Ih! Enak banget sih dia. Bisa-bisanya si Jenny bebas berkeliaran.
Sedangkan Miko di dalam penjara. Aku harus laporin polisi. Saya nggak tahu, Pak. Lo udah di sini sekarang. Keluarin gue cepet. Tapi maaf Pak Miko, Lo gak usah basa-basi ya. Gue ini gak salah. Keluarin gue dong. sabar dulu Pak. Bapak tolong tenang dulu. Kali ini kasus Bapak ini cukup berat Pak, yaitu pencemaran nama baik. Jadi tidak bisa bebas bersyarat begitu saja Pak. Apalagi kalau pelapor tidak menginginkannya. Bahkan kalaupun Pak Miko membayar sejumlah uang untuk uang jaminan, itu pun masih belum bisa Pak. Dengan kata lain, Pak Miko akan tetap di penjara sampai benar-benar Pak Devan mencabut tuntutannya, Pak. Apa lo bilang? Gue harus tunggu Devan cabut laporannya ke gue. Iya, lo pikir dong. Ya, sampai nih kiamat, ya, Devan gak akan cabut laporan ke gue. Lo pikir sebagai pengacara gimana caranya, lo berpikir dong. Baik, Pak. Saya janji, saya akan upayakan apapun agar hukuman Pak Miko menjadi lebih ringan di pengadilan nanti, Pak. Saya pastikan itu, Pak. Pengadilan? Lu gimana sih? Hah? Gue tuh gak mau masalah gue sampai ke pengadilan. Ya, gue gak mau berstatus bersalah nanti ya. Saya ngerti, Pak. Ya lu pikir dong, Marwan. Pikir! Pak, tolong kontrol emosi Bapak. Ini kantor polisi, Pak. Gue tahu ini kantor polisi, tapi lo gak becus. Jangan sampai ini menambah masalah baru buat Pak Miko. Makanya harus becus, lo kerja gak bener. Yang bener lo kerja! Keluarin gue, Pak! Keluarin gue dari sini! Pak! Kok gak gue pecat lo bareng? Keluarin gue! Pak! Pak polisi tolong, Pak! Keluarin gue! Tolong ya, klien saya kesel. Marwan! Gue gak pecat lo, Marwan! Keluarin gue! Tolong gue, klien saya kesel lagi, Pak! Keluarin gue, Marwan! Keluarin! Halo, selamat siang dengan kantor polisi. Begini Pak, saya mau melaporkan keberadaannya Jenny yang terlibat dalam kasus video yang viral perkelahian antara Alia dan Jenny di restoran sushi. Iya Pak, dan sekarang saat ini posisinya Jenny ada di Royal Hotel kamar nomor 107. Ya, tolong ditindaklanjuti ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sekarang kita tinggal menonton aja pertunjukan yang semakin seru. Dengan judul Jenny ditangkap polisi dan dipermalukan di depan umum. Oh, aku yakin ini pasti seru banget. Biar tahu rasa kamu Jenny. Oh, jadi batas check out itu jam 12? Iya mbak, tapi kalau mau memperpanjang stay di hotel bisa. Tapi silahkan mbak membayar dulu ya biaya hotelnya. Oh, oke mbak, nanti saya kabarin lagi ya. Iya mbak, kami tunggu. Ya, terima kasih. Tuh, gimana ini? Gimana caranya aku bayar perpanjang kamar coba? Uang aja aku nggak pegang sama sekali. Cakra mana sih? Kok dia malah lantarin aku kayak gini? Apa aku pulang ke rumah aja ya? Enggak. Yang ada kalau aku pulang ke rumah aku bisa ditangkap polisi. Enggak mau. Harus gimana lagi ya? Ini semua gara-gara Alia, tahu nggak? Awas aja kamu ya Alia. Aku bakal balas dendam ke kamu. Dan aku akan ngancurin hidup kamu. Udah tahu sakit sampai dipencet. Banget kan?
Makanya harus cek ke dokter. Alia. 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 Ih, apa sih kamu teh ngagetin? Ini apaan sih? Ngapain lihat-lihat? Sekarang kamu kasih tahu ke aku. Apa yang membuat kamu sampai bergelantungan di atas atap dari gedung rumah sakit? Dari tadi kamu belum jawab. 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 Iya, ini mau jawab. Ada orang yang sengaja ngunciin aku kali. Hah? Siapa? Terus kamu ngapain sampai ke rooftop? Kamu ngapain ke sana? Kalau sampai aku buka kejahatannya Om Wildan, Devante pasti bakalan marah pisan. Dia bakal laporin dan penjarain Om Wildan. Aku kudu nyimpen masalah ini dulu sampai hasil tes DNA-nya keluar. Setelah ada bukti Om Wildan teh ayah kandung aku atau bukan, aku pasti akan cerita sama Devan. Tuh kan? Diam lagi. Jawab dong. Iya. Aku naik ke rooftop itu karena aku bosen, aku bingung karena aku nggak ngapa-ngapain, makanya aku ke rooftop cari angin. Ya udah itu aja. Terus siapa yang ngunciin kamu? Ya gak tahu siapa. Karena waktu aku mau balik tiba-tiba udah kekunci. Kamu tuh ya, ledor banget. Telepon tuh. Tahu kan bunyi. Halo? Selamat siang dengan Bu Alia Prameswari. Iya, dengan saya sendiri. Kami dari laboratorium rumah sakit ingin memberitahukan bahwasannya hasil tes DNA Bu Alia sudah bisa diambil hari ini. Iya, terima kasih banyak. Saya akan segera ke sana ya. Siapa yang nelfon? Rumah sakit. Aku dikabarin kalau hasil tes DNA aku sama Om Wildan udah keluar dan udah bisa diambil sekarang. Akhirnya, aku teh akan segera tahu Om Wildan teh ayah kandung aku atau bukan. Ya udah, aku ambil hasil tes DNA-nya dulu ya. Aku anterin kamu ya. Kamu pasti butuh pendamping saat kamu lihat hasil tes DNA. Ayo. Devan, kamu teh segitunya perhatian ke aku. Gimana aku teh gak jatuh cinta sama kamu kalau terus diperlakukan seperti ini? Ayo. Lepas. Aku sendirian aja. Kamu kan di sini harus jagain papa. Udah nggak apa-apa, aku anterin kamu. Papa kan aman di rumah sakit, ada banyak suster kok di sini. Ayo. Ya udah, kalau emang mau nganterin, gak usah digandeng kayak gini. Aku tuh siga budak letik, kayak anak kecil tau gak, digandeng terus. Alia sebenarnya kenapa sih? Dari tadi kayaknya aneh banget. Alia! Alia! Ya udah Nina, terima kasih ya. Tante pulang dulu. Ya, Tante sama-sama. Makasih ya. Ya sama-sama Om. Ayo, Ma. Pak, ini Jenny tuh di mana sih, Pak? Mama takut terjadi sesuatu di luar sana sama Jenny. Gak ada kita terus gimana dia, Pak? Ma, kamu jangan berpikiran buruk dulu.
kita harus sabar. Papa yakin Jenny baik-baik aja. Tapi Pak, ini temennya Jenny yang kita tanyain yang terakhir. Gak pada tahu juga di mana keberadaan Jenny. Kalau Cakra gimana, Pak? Mungkin gak Jenny sama dia? Temennya Jenny yang waktu itu nganter Jenny ke rumah. Iya, iya. Tapi rumahnya Cakra aja kita nggak tahu gimana nomor teleponnya. Ya udah deh, kita pikirin itu nanti. Sekarang Papa ada meeting ke kantor, nggak bisa dibatalin soalnya. Terus gimana nyari Jenny? Mama tenang aja. Papa udah sebar orang untuk bantu cari Jenny. Cepat atau lambat, Jenny pasti ketemu. Kita tunggu kabarnya aja. Ya. Sekarang Mama mau ikut ke kantor apa mau pulang? Mama mau ikut Papa ke kantor aja. Soalnya kalau di rumah pasti Mama kepikiran sama Jenny. Ya udah, pakai seat beltnya, Mah. Bu Alia Prameswari, Iya, saya. silakan, ini hasilnya. Terima kasih. Maaf ya Bu, Pak. Saya tinggal dulu sebentar ya. Kamu mau tahu laki-laki yang ada di sini? Hah? Laki-laki yang ada di sini adalah laki-laki yang paling Teteh benci seumur hidup Teteh. Laki-laki yang selama ini kamu cari-cari. Dia adalah Asep Kusnadi. Ayah dari kita berdua. Gimana kalau benar Om Wil dan Teh ayah kandung aku? Dengar ya, kamu udah merusak kebahagiaan keluarga saya. Jadi nggak perlu pura-pura baik depan saya. Sebelum semuanya terlambat, saya mau ingatkan kamu. Lebih baik kamu mundur dari pernikahan ini. Tempat kamu bukan di sini, Alia. Jenny yang seharusnya mendampingi Devan. Iya, Pak. Saya memang melakukan itu. Dan itu saya lakukan karena saya sakit hati sama Devan. Tapi Om Wil dan Teh udah jahat ke aku. Apa aku lupain aja hasil tes DNA ini? Lebih baik aku Teh gak usah tahu aja. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Ibu titip pesan sama kamu ya. Tolong kamu cari ayah kandung kamu. Kamu cari Dara sampai ketemu. Terakhir Ibu tahu, ayah kamu itu ada di Jakarta. Dan keluarga barunya. Tapi pesan terakhir Ibu Teh, aku harus cari ayah kandung aku sampai ketemu. Gimana pun juga, aku Teh harus tahu Om Wil dan ayah kandung aku atau bukan. Ya Allah, kumaha ini Teh. Alia, nggak kuat ya bukanya? Mau aku yang bukain?